Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Agus Muhammad Bintang. Jadi kali ini saya mau mengerjakan soal UAS Statistika Pendidikan. Yang dimana di soal pertama ini adalah mengerjakan validity test. Oke, dalam proses untuk mengerjakan validity test kali ini, saya akan menggunakan salah satu software di komputer yaitu PSPP. Oke, saya akan share screen. Nah, oke, untuk pertama kali kita mengerjakan validity test, yang kita butuhkan adalah data dan inilah datanya. Jadi ini bisa dibilang sebagai hasil hasil interpretasi soal siswa gitu. Partisipan ini bisa dikatakan siswa itu ataupun responden dan semacamnya. Partisipan ini ada partisipan satu, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan item ini adalah item validity. Item validity adalah butir soal. Nah, ini dia P1, P2, P3, P4, P5. Ini itu soal-soalnya sampai P15. Nah, satu ini, angka satu di sini, angka 0, satu dan 0. Nah, satu ini adalah angka yang menunjukkan jawaban siswa atau responnya itu tuh benar dan angka 0 itu tuh jawabannya salah. Ini ada satu, 0, satu, satu. Jadi ini menunjukkan benar, salah, benar, 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 dan seterusnya. Ini adalah totalnya. Oke. Oke, saya akan mulai mengerjakan validity test menggunakan PSPP. Pertama kali ya, pastinya kita harus mendownload aplikasi PSPP. Kita buka dahulu aplikasinya. Nah, ini ya aplikasinya. Setelah itu, kita blok blok datanya ini. Kita nggak bisa blok semuanya seperti ini. Nggak. Kita harus bloknya dari sini aja. Dari data yang satu ujung nih, ujung pojok kiri atas. Nah, satu ini kita blok sampai ke pojok kanan bawah. Nah, total ini kita blok. Nah, kita copy. Setelah kita copy, kita buka aplikasi PSPP, dan kita lihat nih, di pojok kiri bawah ada data view. Sorry, sedikit lemot. Oke, ada data view di sini. Nah, data view-nya kita klik di pojok kiri. Nah, kita klik yang di kolom kiri atas ini nih, pojok kiri atas, sorry. Nah, ini kita klik. Habis itu kita paste dengan cara klik keyboard Ctrl plus V. Nah, nanti inilah data yang muncul. Setelah itu, kita klik yang variable view di sini. Lagi, nah, desimal ini bisa kita ubah jadi 0. Tapi kalau tidak diubah juga tidak masalah. Tapi untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan valid atau enggaknya nanti, boleh kita buat jadi 0. Kita ubah semuanya. Oke, setelah udah semua, kita klik yang measure ini. Daya now ini kita ubah jadi scale. Nah, sampai bawah juga sama, kita ubah scale, scale, and scale. Oke, setelah semuanya udah kita ubah jadi scale, nah, name ini bisa diubah jadi item satu, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6. Tapi kalau tidak diubah juga tidak masalah. Kemudian kita klik bagian analyze ini. Analyze, lalu klik yang by Fred correlation ini. Klik. Nah, semuanya ini kita blok dengan cara klik CTRL plus A. Habis itu klik tanda panah ini. Langsung pindah semua gitu.
Sebenarnya ini bisa dipindahin satu-satu, tapi cuman untuk mempermudah kita bisa menggunakan CTRL. Ini udah jalan yang paling mudah untuk memindahkan ini. Kemudian kita klik OK dan akan muncul hasilnya. Nah, ini dia. Lalu setelah ini kita ambil kesimpulan. Perhatikan, variabel 16 ini adalah totalnya. Totalnya karena soalnya kan cuma ada 15 soal. Jadi yang 16 ini totalnya. Oke. Jadi untuk menarik kesimpulan, yang pertama kali kita ketahui adalah the kriteria. Kriteria dari validity test itu tersendiri. Yang dimana if significant value lower than 0.05, it will be valid. But if the significant value is higher than 0.05, it will be invalid. Jadi, kalau yang di bawah 0,05 itu tuh valid, kalau di atas 0,65 itu tuh invalid. Nah, setelah mengetahui hal ini, kita perhatikan. Kita perhatikan yang variabel 16 ini nih. Nah, variabel 16 yang angka di tengah-tengah ini. Ini angka tengah-tengah. Nah, di variabel 16 yang di variabel pertama ini yang paling ujungnya ini kan totalnya kan ya. Nah, total dari variabel pertama ini adalah 0,00020 yang berarti di bawah 0,05 yang berarti valid. Oke, kita tulis dulu. Kita tulis di notepad. Oke, notepad. Kita tulis. Kita tulis item valid atau sorry, item yang valid. Nah, kita tulis yang pertama. Nah, setelah itu kita cek lagi. Kita cek lagi yang variabel kedua. Variabel kedua ini valid atau enggak? Variabel kedua 0,00120. Itu tuh di bawah 0,05 yang di mana masih valid. Ya tulis di sini. Dua. Oke. Variabel ketiga 0,021 eh, masih di bawah 0,005 valid. Variabel ketiga 0,006 masih valid juga. Selanjutnya nih, variabel kelima 0,597. Perhatikan 0,597. Ini tuh udah di atas 0,05 yang dimana ini tuh invalid. Selanjutnya variabel keenam 0,892 yang dimana ini juga invalid. Kemudian yang variabel ketujuh 0,017 yang dimana ini tuh di bawah 0,05. Ini tuh em, valid. Yang kelima dan keenam tadi sorry dia invalid dan ketujuh ini adalah valid. Kemudian kita cek yang ke-8 0,638 invalid. Ke-9 0,496 invalid juga. Ke-10 0,009. Nah, valid karena di bawah 0,05. Kita tulis 10 di sini. Oke. 11 kita cek 0,636. Nah, ini itu sorry sorry ada notifnya. Center, sorry. Oke, yang 11 ini. Tadi kan invalid 11, 12 nih. 0,004 yang berarti ini itu valid kita tulis. Setelah itu kita cek 13, 0,146. Nah, ini itu invalid karena di atas 0,05. Kemudian 14, sama juga 0,636, invalid juga. 15 terakhir, 0, sorry, tak kelihatan. 0,0020. Nah, valid. Jadi inilah kesimpulannya.